lontong. Cuma banyak keringetnya Pak ya, panas ya Pak ya. Tapi kalau ini bagus loh, kalau setiap hari, tapi setiap hari rutin ya. Tentunya nggak perlu lama dia, sekitar 15 menit, 20 menit, 30 menit boleh. Mau muntah, tapi tahan ya. Seharusnya kalau mau muntah bukan buang aja, karena itu membuang toksin dia, membuang angin atau energi negatif. Kalau ibu gimana Bu? Ada ini gangguan gitu. Gangguan apa itu Bu? Ya entah apa lewat masih belum kusuk. Oh, belum kusuk belum. Nah, ini adalah hipnoterapi atau pengobatan juga. Tapi kita pengobatan dengan diri sendiri. Tapi kalau kita rileks seperti kita lakukan secara kontinu atau berulang-ulang, itu akan jadi sehat. Pikiran juga akan menjadi lebih jernih dia, dan pola pikir kita akan semakin luas. Cuman tarik nafasnya nggak bisa panjang. Nggak apa-apa, namanya tahap. Karena usia juga, ya juga bapak ini juga nggak bisa panjang karena usia, faktor usia. Tapi kalau kayak si Udin, ya karena dia masih muda, dia masih tarik bisa panjang. Jadi untuk apa ya dibilangnya? Untuk yang lain itu gimana Bu? Efek-efeknya itu? Ataupun dari kita ambil dari sisi positifnya itu, Ibu yang Ibu rasakan saat olah pernapas kan ini baru kali ini Bu ya? Itu lebih gimana Bu? Kalau unsur yang positifnya? Lebih rileks kan, maksudnya kan gini kan? Selama Ibu menjalani perjalanan hidup Ibu selama ini, saat olah pernapasan baru sekali ini, itu bagaimana? Pola pikir Ibu lebih gamblang atau lebih rileks atau semakin parah? Enggak, kalau semakin parah. Enggak ya, sudah ada perubahannya sedikit. Karena apa? Yang buat sakit itu adalah dari pikiran sendiri. Contoh seperti ini, yang saya semalam saya buka tentang masalah sugesti. Kalau kita sugesti diri sendiri, kalau kita nggak sanggup dan nggak mampu, sampai kapan kita akan nggak sanggup dan nggak mampu? Kenapa? Kita diri sendiri yang memblokirnya, bukan orang lain, tapi diri sendiri yang memblokirnya. Contoh seperti ini kan, kayak Ibu lah, ini apa saya sanggup ini ya bersihkan. Mama contoh kecil, bersihkan ini. Kalau saya nggak, kalau Ibu katakan nggak mampu, maka dia nggak akan mampu. Kenapa? Kita sudah blok sebelum kita kerja, kita blok dulu. Jadi dalam hidup ini kita nggak perlu blok diri kita sendiri. Lepas saja, kerjakan apa yang mesti kita kerjakan semampunya, nggak mesti dipaksakan. Kayak Ibu lah contohnya, Ibu jangan memblok bahwasanya tanpa adanya Ibu semua tidak akan selesai, jangan. Ya namanya orang tua tetap seperti yang semalam saya bilang, namanya orang tua itu tetap menganggap anaknya itu seperti anak bayi atau seperti anak kecil. Benar nggak Pak? Kadang Bapak sendiri kan Bapak sudah punya anak juga kan. Jadi Bapak menganggap anak Bapak itu masih kecil. Dari segi makan, dari segi tidur, kesehatan dia, Bapak harus tahu. Ya kan Bu? Seharusnya itu nggak mesti juga. Walaupun pada dasarnya itu sudah menjadi hukum, ya kan, sudah menjadi hukum alam. Ya namanya orang tua tetap menganggap anaknya itu masih anak-anak atau masih bayi ataupun masih bocah, tanpa ada perhatian dari kita, seolah-olah itu kita merasa mereka itu tidak bisa apa-apa. Contohnya seperti Ibu, bener nggak? Ibu kan kadang-kadang memblok anakku ini, tanpa ada aku mereka akan seperti ini, dan anakku tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan tidak bisa menjaga dirinya tanpa adanya aku. Itu tanpa Ibu sadari, dengan sendirinya seperti itu. Kita lihat perjalanan daripada anak Ibu yang Ibu selalu pikirkan dengan suaminya. Kita lihat perjalanannya mereka itu bagaimana. Dari perjalanan mereka, kalau seseorang mau telepon Ibu, maka dia akan berjiwanya baik. Kecuali disuruh, itu beda. Kalau dia mau telepon sendiri, jiwanya baik. Benar nggak Bu? Nah, itu lihat dari pertama. Jadi kenapa dia terlalu keras dengan istrinya? Kita lihat lagi. Kita lihat dari sisi perjalanan mereka sebelumnya. Ada nggak dengan anak Ibu, dengan suaminya sinkron dalam perjalanan? Nah, kita nggak tahu juga kan. Benar kan Bu? Berarti kita tidak bisa memvonis seseorang itu buruk. Kita lihat perjalanan dia, mengerti atau enggak. Contoh seperti ini, Ibu berjalan dengan Udin, berjalan Ibu berdua sama Udin.
Di dalam perjalanan ini Budi merepet aja. Bener nggak Ibu? Ibu jalan ke sini salah, jalan terus. Ibu lewat sini salah. Ibu banting nggak dia? Jelas dibanting. Karena dia merepet terus. Ah, bener nggak? Apakah Ibu salah? Hah? Nggak salah kan? Kenapa? Karena kayak katakan Ibu tidak mau disalahkan. Maka dia seperti itu. Kenapa? Saat Ibu disalahkan sama si Udi, Ibu ngomong, aku salah terus. Dari sisi mana aku salah? Tapi dia tetap gak pernah mendengarkan ucapan dari Ibu. Bisa seperti itu. Ibu ada gak titik? Emosi itu ada kan? Ibu bisa luar kendali maka dia akan dibanting. Begitu juga dengan perjalanan. Nah Ibu, kita lihat pelan-pelan. Kita gak bisa memfonis satu orang. Karena seseorang mengatakan dia akan membela diri juga. Saya katakan Ibu salah. Ibu gak bisa seperti ini. Ibu bela diri gak? Bela diri. Saya tanyakan kenapa kau dipukuli sama Ibu ini? Dia bela diri nggak? Bela diri, udah wajar manusiawi kalau membela dirinya. Kalau nggak ada orang yang membela dia akan membela dirinya sampai kapanpun. Karena itu adalah karakter dan memang asli dari sifat dia. Kayak katakan kalau Ibu mengatakan siapa ini namanya? Si Udi ini salah menurut Ibu. Kenapa? Dia terlalu ribut, terlalu cerewet dengan perjalanan ini. Tapi saya katakan kenapa kok ribut kali? Ya kan saya maksud Ibu ini kalau jalan itu biar hati-hati, takutnya dia masuk palet. Dia benar mengatakan karena itulah pembelaan diri dia. Jadi kita akan pelan-pelan ungkap dari sisi mana anak-anak Ibu itu. Ibu kalau semua bisa sinkron dan Ibu bisa memahami tentang kehidupan mereka, Ibu sehat. Saya enggak. Nah, dengan cara seperti ini Ibu akan sehat. Kenapa? Ibu sudah pola pikir Ibu sudah dirubah. Jadi ada apabila pola pikir kita sudah dirubah, dia akan rileks dan seluruh penyebabnya itu akan hilang. Maka oksigen yang ada dalam tubuh itu akan netral, dia rileks dia semua. Oksigen yang ke dalam otak ini itu dia cukup dan darah mendenyutkan suatu darah ke seluruh tubuh, ke sel-sel tubuh itu cukup dia. Jadi tidak ada unsur yang tidak sehat dari sel tubuh seperti kayak jantung, ginjal, pankreas, terus dan yang lainnya. Itu dia cukup, jadi tidak ada kerusakan dalam tubuh. Semua terjadi itu akibat dari pola pikir sendiri. Setiap manusia hidup di dunia ini ada namanya penyakit, hanya saja kita bisa nggak untuk menetrakan atau untuk menyeimbangkannya. Kalau kita tidak bisa menyeimbangkan di tubuh kita, maka akan drop. Nggak usah jauh-jauh. Kita paksa Bapak ini untuk menghafal sesuatu, kalau nggak saya ancam besok Bapak demam. Benar nggak Pak? Saya paksa Ibu, besok Ibu harus mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan Ibu. Besok Ibu pulang kampung demam. Kenapa? Ibu tertekan dengan pikiran. Bener gak deh? Saya katakan, Din, kamu ini harus siapkan depan, harus selesai. Dan setelah itu kau kerjakan ini, dan setelah itu kau bersihkan ini, dan setelah itu ini. Pusing gak kau? Kau larinya kemana? Dari malam kan pulang kampung. Kenapa? Tekanan mental dari dia. Karena penyakit itu lebih bahaya adalah tekanan mental tanpa disadari. Orang mengatakan tekanan mental itu karena ada kiriman atau penyakit sesuatu dia dimasuki oleh jin. Saya katakan tidak, itu adalah tekanan mental dari pikiran dia sendiri. Sebelum terjadi dia sudah pikirkan, rasa takut itu ada. Apabila kita rasa takut kita sudah lebih dari kategori lebih, maka akan melemahkan fungsi lambung. Kalau fungsi lambung sudah lemah, maka otak kita nggak akan sinkron dia, maka dia akan menyebar ke tempat yang lain. Percaya nggak percaya? Dari Ibu sendiri bagaimana lambungnya, bagus tidak? Belum tahu ya kan? Kita tahunya saat dicek. Kalau menurut saya lambung Ibu bermasalah, sedikit bermasalah, karena Ibu susah tidur. Karena apa? Ini tadi berkecamuk dia. Otak ini memiliki jaringan yang luas kayak handphone dia Bu. Ibu paksa untuk menelusuri semua itu. Ibu paksa, sementara kemampuan Ibu nggak ada di situ. Kecuali Ibu seorang yang memang sudah dididik dan sudah dipersiapkan untuk berpikir dan menjurus ke pola pikir yang lebih jauh, itu bisa. Ibaratkan wadah kita itu masih kecil, kita masih tahap manusiawi. Sedangkan orang yang tahapnya sudah melebihi dari manusiawi atau 2 kali lipat dari manusia, dia pun masih bisa drop. Kenapa? Dia tetap manusiawi. Walaupun pada dasarnya wadahnya itu tinggi,
yang ia ciptakan dengan cara belajar, tapi dia tetap manusia, dia akan drop sendiri. Apalagi kita tanpa belajar, pasti dia akan drop sendiri tanpa kita sadari. Penyakit itu ada, yang namanya kalau usia sudah tua, semua penyakit lemah, daya tahan tubuh kita lemah. Makan yang biasanya kita satu hari makan 3 kali, ukurannya jumbo, sekarang paling makan sekali makan 1 centong, tahu kan 1 centong nasi itu udah mantep, itu udah banyak. Seharusnya ibu bisa jalan 1 hari, yang masih muda bisa jalan 1 hari itu 10 km, tapi sudah tua 2 km mangap-mangap. Itu sudah namanya faktor usia. Apakah bisa dipaksa? Tidak bisa. Harus kita bisa menyadari. Kayak Udin, oke, kalau Udin tergantung dari pola pikir Udin sendiri. Kalau Udin ini dia masih muda, tapi pola pikirnya dipaksa, yang nggak mesti dia itu mampu dipaksa untuk memikir, dia drop. Jangan pekerjaan yang dia lihat yang dekat, dia pun bingung yang dikerjakan itu apa. Kenapa? Ini udah nggak sinkron lagi dia. Dari apa? Tekanan mental akibat bacaan berpikir. Ngantuk. Jadi apapun yang kita lakukan, siapapun orangnya, baik itu seorang yang ahli tentang kesehatan, seorang yang ahli dengan seperti spiritual, dia akan tetap mengalami yang namanya itu manusiawi. Yang ini tidak ada orang yang hebat, yang namanya manusia tetap sakit dan mati, itu udah pasti. Kalau tidak mau sakit, jangan jadi manusia. Kalau nggak mau sakit, jangan mau hidup. Benar nggak? Kalau nggak mau jadi masalah, jangan jadi manusia. Sementara yang lain ada juga bermasalah, tapi jangan dibuat masalah. Jangan yang nggak ada masalah dibuat masalah, juga nggak boleh. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan, tapi yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Contoh seperti ini, kita berpikir, kita memiliki anak. Yang saya katakan tadi, anak itu kan selagi kita mampu kita bantu dia. Selagi kita mampu kita bantu dia. Namanya anak tetap anak. Sekaya apapun anak, tetap kita pantau dia, pasti ada kekurangan. Kenapa? Kita merasa dia itu masih bocah. Tapi kita berpikir banyak, apakah anak berpikir tentang kita? Belum tentu. Itu sudah hukum alam. Tapi namanya orang tua, tetap kita berpikir tentang anak. Tapi jangan dipres, pelan-pelan dia slow. Kalau ibu pres, maka kadar gula ibu akan lemah. Kalau ibu berpikir, ini jantung ini dia kencang dia. Jadi darah ini masuk ke pankreas itu, ke pankreas itu tidak normal dia. Jadi makanya bisa terjadi kerusakan daripada pankreas dan timbulnya penyakit gula. Karena gula, kalau pankreas sudah rusak, apa yang kita makan dan minum itu bisa menjadi zat gula, apalagi gula. Bisa menjadi zat gula nggak bisa, apalagi kan. Tapi kalau manusia kekurangan gula akan drop. Bingung nggak? Contoh seperti ini, kalau pankreas kita rusak, kita makan itu air putih atau nasi atau yang lain itu semua makanan itu mengandung zat gula. Walaupun dia perhitungan 0,0 itu ada zat gula. Kalau kita makan dia akan jadi tetap zat gula. Dia tidak bisa menjadi zat tenaga. Makanya kalau orang sakit gula, lemes enggak? Lemes. Karena apa? Zat gula itu tidak bisa menjadi zat tenaga. Jadi apakah biar gulanya tidak terberlebih, kurangi gula? Iya, kurangi. Nggak bisa juga. Benar nggak Pak Udin? Kalau kita kelebihan gula, kita kurangi zat gula, nggak bisa juga. Maka kita akan drop. Kalau kita kelebihan gula juga drop. Jadi bagaimana? Yang pertama untuk menyeimbangi adalah berpikir positif dan rileks. Perbanyak meditasi, serahkan kepada Allah. Apabila kita sudah serahkan kepada Allah, kita bisa menerima apapun kejadian yang diberikan Allah. Sabar, ikhlas, dan yakin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Ibu diberikan ujian seperti ini, berarti Allah sayang sama ibu. Kenapa? Bapak ini enggak. Kenapa? Allah yakin bapak ini enggak mampu dia. Yang mampu siapa? Ibu ini. Kenapa si Udin enggak dapat seperti ini? Karena Allah apa? Tahu kalau Udin ini masih muda. Yang dipikirkan bukan yang lain, dia pikirkan adalah dirinya dan orang tua. Karena dia belum menikah. Kenapa Pak Udin yang dari Malaysia itu kenapa enggak bermasalah seperti ini?
karena Pak Udin nggak merasa, nggak mampu, dan ibu belum tahu permasalahan Pak Udin. Ya kan Pak Udin? Mungkin Pak Sudin itu merasa Pak Udin itu lebih berat permasalahannya. Jadi ibu juga mengatakan itu, permasalahannya ibu lebih berat daripada orang lain. Itulah kadar semua rata-rata itu manusia hidup di dunia ini pasti ada permasalahan dihadapi ataupun bentuk ujian dan teguran dari Allah agar kita bisa menjadi lebih baik. Ingat, Allah menciptakan manusia hanya itu satu aja tujuannya, nggak lain kok bu. Bukan untuk bekerja, enggak. Allah menciptakan manusia hanya itu satu, apa? Ibadah, benar nggak? Dan Allah menghidupkan manusia hanya satu tujuannya, untuk dimatikan. Benar nggak bu? Perbaiki ibadah, perbaiki pola pikir, perbaiki pola hidup, itu sudah sinkron. Benar nggak? Ibadah kita perbaiki, pola hidup apa? Makan, minum kita jaga, tepat waktu. Pola pikir, kita harus berpikir secara positif, hilangkan prasangka buruk. Bagaimana menghilangkan prasangka buruk itu apa? Contoh seperti ini, saya duduk tadi nih ya, saya ngomong, saya tadi pula, itu prasangka buruk ibu timbul. Ya Gus aku ini cuma toko-tokoin, ngapain kan jemur? Itu namanya prasangka buruk. Maka otak kita ini akan mengalir keburukan terus, dan itu akan timbul namanya negatif. Ibu pengen nggak? Saya rasakan ibu negatifnya tinggi besar. Ibu mau nggak ibu dihilangkan negatifnya? Mau nggak? Karena apa yang namanya negatif itu rata-rata penyakit ya. Itu dan negatif itu rata-rata unsurnya dari hal gaib kan? Bener gak bu? Jadi dalam tubuh ibu itu ada hal negatif yang besar. Mau nggak saya hilangkan sama sekali? Tinggal positifnya. Siap? Tenang iki. Jorin. Ya iyalah jorin. Bener gak Pak Kardi? Kita berpikir negatif itu tumbuhnya energi negatif. Kita makan yang tidak sehat dan tidak mesti kita makan, itu akan timbul energi negatif. Percaya nggak percaya? Coba pelan-pelan. Saya belum bisa belajar. Nanti salah, yang bisa menyalahkan cuma Allah. Benar atau salah itu cuma Allah ya Pak ya. Tanya sama Yang Amir. Nah, kenapa Yang Amir di sini? Agar dia bisa merangkul dan mengajak orang itu untuk berbuat kebaikan. Kenapa Yang Amir di sini? Nah, Yang Amir tetap di sini aja, dia nggak pernah kemana-mana dia. Nggak boleh di kemana-mana. Kenapa? Untuk mengajak orang itu berbuat baik. Kalau saya yang datang kemarin itu harus bisa berpikir sehat. Benar nggak Pak Udin ya? Jangan dijadikan tekanan ini suatu hukuman, tapi jadikan tekanan yang saya berikan itu menjadi motivasi untuk kita berkembang dan kita bisa hidup sehat. Saya terapis setiap hari ibu, apakah bisa sehat? Saya tanya bu, kalau saya terapis ibu 1 hari 3 kali bisa sehat? Belum tentu, karena yang ada cuma nyonyot. Bener nggak? Coba ibu kalau latihan sendiri, terapis sendiri, sehat. Di sini tidak ada. Kalau ibu berobat tempat lain mungkin. Siapa namanya bu? Sulan. Wah, bahaya ini bu. Wah itu tersugesti bahaya kenapa ya? Terus cari isu kan, udah buka apa-apa kisah. Terus ibu penasaran dengan bahaya itu tadi. Terus bagus, bahaya iya sih. Kira-kira sarati opo. Ini sedap, sarati opo ya kan. Oh ya wis itu ya tak selesai. Coba bu ibu golek ayam cemani. Tapi darahnya ikan boyo golek. Mumet ibu golek sampai nanggok apa Google. Google itu harga 2,5 juta, ada yang juta. Takut paling eneng. Jadi ibu bingung, Gus oleh eneng, iya Gus. Udahlah bu, biar mudah. Udah di situ berapa? 2,5 juta, ada 2 juta, ada 3 juta. Udah ibu ambil 3 juta. Sekarang ongkos kalau penuh ikhlas ibu ikhlas ingin mari kan dulu. Bisa tak pakai ayam potong. Terus jadi apa tahu nggak ayam kampung itu? Kalau ayam kampung yang warna hitam sama dia, dia nggak ada perubahan, dia hampir sama. Tak cuci, tak goreng, makan rame-rame. Ngomongnya Gus nak kepingin ayam, seharusnya gitu. Cuma dialihkan larinya ke situ. Jadi kalau ibu larikan ke situ, sampai kapan ibu nggak akan sembuh. Tapi kalau saya terangkan itu logika, benar nggak? Logika nggak bu? Ibu olah pernapasan, ibu harus hidup sehat, ibu harus berpikir positif. Logika nggak? Logika. Bisa nggak ibu kerjakan? Bisa, karena kalau ibu mau. Tapi kalau orang mau enak dewi itu beda. Capek lah bu. Gimana olah pernapasan ini tak bayarnya sampai lihat aku olah pernapasan, emangnya olah pernapasan sudah dikirim ke wong. Ya, kalau orang contoh seperti ini kita belajar, udahlah gini saya mau belajar, tapi saya nggak mampu, udah saya ganti duit aja lah, pokoknya saya pinter, lebih nyambung nggak?
Contohnya kayak Udin. Ini kita praktekkan memang Udin aja, dia jadi kelinci percobaan. Udin, dia punya duit banyak, dia pengen belajar, tapi ngasih duit ke saya, Gus, ini Gus, nanti saya nggak olah pernapasan. Wow, namanya saya duit. Manusia mana yang nggak mau duit? Yo wis nggak apa-apa, itu urusanmu, kita orang pinter, antongi. Dia nggak belajar, wah Bali. Din, katanya kamu belajar di Padepokan. Iya. Kau udah bisa, alhamdulillah. Orang sakit lah. Kebetulan orang sakit itu sering kerasukan. Wah, dia bingung. Iya kita mati yo. Kok aku reso, tapi aku bayar kayak. Setiap hari aku bayar sama bisa itu 100.000. Kok nggak iso? Ya nggak nyambung. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi diri kita sendiri yang harus bisa merubah, bukan orang lain. Kita duit kita banyak. Contohnya ibu bermasalah tentang masalah kesehatan, ibu banyak. Tolong aku kasih sembuh Gus, jebret 200.000. Aku tak kantongi, jebret. Urusan lain urusannya. Kan gitu sih. Karena aku berpikir sudah ke uang. Mari urusan itu. Jadi saya kasih tahu ibu begini. Isu bener 200.000. Tak kantong meneh. Ibu yang ngono-ngono aja nggak sehat-sehat, kenapa? Ibu nggak diberitahu bagaimana caranya hidup sehat. Ibu nggak, yang dipikirkan dari ibu itu hanya penyakit. Nanti besok saya ungkap lagi, ini sakit ibu ini sudah begini, cuma hanya kurangnya seperti ini seperti ini, dan harus perlu seperti ini. Sampai kapan nggak sehat-sehat? Jangan pikir sakit terus, dan jangan pernah sugesti. Bu, gue tiring sekian nanti, ikut tak simpen. Lah kok disimpan sih bu? Iya, mana tahu sakit. Bener nggak bu? Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah nggak? Mana tahu sakit? Pernah nggak Pak Kardi? Duitnya tak simpan, mana tahu sakit. Duitnya banyak, ya sakit. Itu doa sopo. Doa dewi. Nah sakit salah nggak? Lah kok aku sakit ayo. Nah aku ngumpul duit pasti eneng aja. Tak kok ambil Udin. Udin sendirinya tahu lah. Din, ya bu, saya kok sakit aja. Saya sudah berusaha dan ngumpulin duit. Begitu saya kumpul duit, kok saya sakit. Kenapa saya? Oh ya bu, sini bu duduk. Udin baca. Wah bu, ini ada yang nggak beres sama ibu ini. Ibu perlu ini. Padahal ibu doa sendiri. Tak kumpulin duit. Persiapan mana tahu sakit. Bukan persiapan untuk ibadah, enggak. Ya kayak sakit. Pas kumpulin duit, contoh ibu punya duit satu hari ngumpul 10.000. Ibu jadinya duit udah 1 juta. Udah 1 juta kalau udah cukup itu untuk berobati. Sakit itu sakit. Percaya nggak percaya itu sugesti. Coba kita berpikir sehat, insya Allah sehat. Kalau kita merasakan sakit, maka akan lebih parah sakitnya. Kalau nggak percaya gini, ibu ini sugestikan, ibu sarapan, aku nggak habis ini, nggak habis sarapan itu. Tapi kalau ini sehat, ibu untuk sehat, sarapan untuk sehat, untuk ibadah kepada Allah, habis. Saya tanya Pak Kang Amir, bilang sama Amir, ngomong 4 mata sama dia. Insya Allah akan ada perubahan. Di sini saya bukan menggurui, hanya ngasih masukan aja. Betul nggak ya, Pak? Jadi yang membuat diri kita itu sehat adalah diri kita sendiri. Yang membuat diri kita agar bisa dan paham tentang hidup dan kehidupan, kita harus dari diri kita sendiri harus mau belajar. Kalau nggak tahu, tanya. Setelah itu kerjakan dan praktek. Duluan. Malah kaget aku. Jadi kalau kita banyak belajar dan kita menghadapi masalah kesehatan, kita hanya cuma banyak tanya, kalau kita katakan itu namanya males. Bener nggak bu? Contoh seperti ini, ibu kan sakit, ibu lemah, saya kasih lah bu makan bu. Jadi kapan nggak lemesnya? Kalau makan pun tak mau. Bu, ibu kalau malam istirahat ya, waktu sekitar jam 10 istirahat ya bu ya. Oh reso turu. Kok bisa gitu? Iya sampai nggak iso ngrasakno. Aku lagi ngrasakno reso turu. Nah, oke aneh ya. Kayak kok malah ngeyel. Bagaimana caranya kita bisa tidur? Kita harus rileks. Di saat kita tidur itu kita rileks. Rilekskan otak kita itu. Kalau otak kita nggak bisa rileks, maka dia nggak akan bisa tidur. Apa yang kita pikirkan? Contoh seperti ini. Ini sama aku jahat. Setiap aku jumpa dia kok beda. Kenapa? Kita sudah tersugesti dengan cara dia. Jangankan melihat dia, mendengar namanya Udin sedunia, kita sudah enak. Apalagi aku.
Melihat namanya ubi sedunia sudah enak. Jadi apabila kita enak, itu akan bisa masuk ke alam bawah sadar dan alam mimpi. Jadi orang mengatakan, aku lihat ubi rasanya beda ya, apa dia ini mau guna-guna ya, itu timbul dari kita, padahal itu bukan masuk ke situ. Itu dari diri kita sendiri menciptakan. Begitu kita sudah sering berpikir tentang dia, maka itu akan masuk ke alam bawah sadar. Duga-duga dia masuk ke alam mimpi. Jadi malam, Bu, aku mimpi. Kenapa? Udah. Dia dengan baju dia merah, dia bawa golok. Aku mau dibunuhnya. Apakah benar? Itu kan mimpi. Kenapa? Kita berpikir sebelumnya, maka yang kita pikirkan akan masuk ke alam bawah, masuk ke alam mimpi. Percaya nggak percaya, dong, Bu? Bukan berarti itu petunjuk. Sebetulnya petunjuk itu dari Allah itu agar kita itu berpikir positif dan berpikir lebih baik. Contoh seperti ini, Ibu tadi kan merasakan ada klibar-klibar gitu kan? Kenapa? Padahal itu siang bolong nggak? Itu tadi malam pas siang, Pak Kardi. Siang kan? Kenapa Ibu merasakan ada keluar sana sini? Kenapa? Saya tanya kenapa, Bu? Saya tanya sama Udin, kenapa Ibu? Itu waktu dia meditasi, kenapa kok dia berpikir banyak orang lewat? Ayo, kenapa? Ya, ini apa? Dalam tekanan mental. Tekanan mental. Dan memang bisa juga masuk ke dalam tekanan mental. Dalam arti kata, yang Ibu pikirkan, praduga, prasangka buruk itu apa pada seseorang? Ya kan, Bu? Benar, Bu? Jujur aja loh, Bu. Nah, jadi untuk melepaskan semua ini, kita lepas, ibaratkan kalau kita lepas ini badan kita jadi ringan ya. Semalam saya ada cerita, mendengar nggak yang di belakang saya, dengar nggak? Kalau supir itu cerita, dia pernah cerita waktu itu ada pesta, dia keluarga dia ada pesta, dan ada satu pasang keluarga itu berasal dari pesantren dari Jawa, saya nggak sebutkan satu-satu ya. Lalu si perempuan itu kan pulang sekitar sampai ke Medan, ke Binjai itu sekitar jam 3 pagi. Dia mengatakan, loh bojomu ndi? Bojoku ora ikut. Semua kan tahu bujue ora ikut, tahu kan artinya? Pak Adi tahu artinya bujue ora ikut. Jadi namanya mertua kan tanya, oh nggak ikut sih, telepon. Kamu kenapa? Nggak apa-apa Pak, biar istri saya aja sing Bali. Mengko dek ini kayak kamar dewi, ojo gabung-gabung ya Pak, iya. Baru ojo gabung-gabung ya Pak, iya. Ini yang buat retak itu masih itu masih dihiasi lah semua. Begitu dihiasi pagi mau subuh jam 4, dia yang telepon kok keluar. Dari mana jalannya? Saya tanya. Padahal saat dia telepon sekitar 2 jam dia masih berada di Jawa. Apakah naik pesawat bisa seperti itu? Oke lah kita katakan 2 jam. Dari sana ada kemari aja udah berapa jam? Dari Kuala Namu kemari udah berapa jam? Kalau malam sulit untuk mobil. Tapi kenapa dalam jangka 2 jam dia sudah keluar? Mungkin dia pun sudah tidur. Kenapa? Kenapa badan dia itu ringan? Contohnya kayak Bapak Pak Udin ini. Kalau dia sering olah pernapasan, energi yang ada di tubuh itu semua aktif. Dan bukan berarti angin enggak ya, energi itu aktif. Badan dia akan menjadi ringan. Dia kalau kita katakan orang zaman dulu itu bisa menguasai sesuatu ilmu, dia banyak yang namanya meditasi, banyak puasa, banyak melek. Kenapa? Dia meditasi 40 hari, 41 hari, 41 malam tahan untuk tidak makan dan minum. Coba saya ibu, sedino ae agak geter-geter. Nggak usah kan sedino urus sarapannya sih geter-geter gini. Kenapa? Itulah namanya perkembangan zaman. Kalau zaman dulu yang paling dimakan banyak yang ambil dulu, yang ambil lebih banyak makan ubi atau beras. Ya waktu itu ya. Waktu yang ambil kecil lah. Ubi. Sama saya makannya Pak Ardi lebih banyak makan ubi atau beras atau nasi? Zaman dulu sih. Waktu bapak kecil lah. Hah? Adanya ubi kok. Berarti lebih banyak ubi kan? Iya. saya pun gitu kalau ibu ngoplek itu. Coba sekarang, isi cilik menganin hamburger. Tapi zaman dulu ada yang nggak sakit-sakitan, jarang yang sakit-sakitan. Paling pun sakit masuk angin ya Pak ya, meriang itu aja. Kalau sekarang rame sakitnya, yang sakit usus buntu, yang sakit kanker, yang sakit tumor, wah sakit ini banyak. Itu apa? Dari pola makan yang kurang sehat. Apakah kita jamin semua itu halal? Belum tentu bisa jamin. Yang namanya halal, ibu moto halal,
ibu cabut ubi, dikupas, dicuci, digodok, itu baru namanya halal. Ya kan, kita tahu prosesnya. Hamburger apa kita kan Ayam belum tentu halal. makanannya kan gitu sih. Daging belum tentu. Nah, Oh, daging impor punya luar negeri. nah benar nggak? Kita tidak sebutkan, kita prasangka buruk nggak. Memang perjalanannya seperti itu. Saiki mangane ngombene yo es. Kenapa? Di kulkas kan. Nah, nggak di kulkas orang mantep. Itu nggak ada es. Air hujan, Dulu air hujan diminum pun nggak apa-apa. terus sungai hujan. Kenapa? Di sini dulu kan nggak ada mobil aja bisa dihitung. Ya kan, dulu mobil bisa dihitung. Sekarang satu rumah itu punya kereta itu 5. Satu rumah. Jadi asapnya itu satu hari mau berapa itu? Itu juga nggak sehat. Jadi untuk merubah diri kita dan memperbaiki diri kita, hanya diri kita sendiri yang bisa merubah dan memperbaikinya, bukan orang lain. Itu 90%. Saya nggak percaya. Coba ibu rasakan selama ibu di sini sama di rumah beda. Jelas beda jauh. Kenapa? Norma menangis. Ya anakku ini, anakku api toh. Tapi kok kecil, sekolah. Ini kurang ajar. Dia apa? Ning sitok pun orang betah. Kan gitu ibu pikir. Ibu terpaksa berpikir tentang permasalahan dihadapi mereka, tidak ada sinkron. Jumpa enggak? Kalau ibu, saya katakan ibu yang semalam, saya berpikir juga, iya ya, kok cuma gini, kok paling gini, kan gitu sih bu. Cuma hanya sekitar seperti ini aja kok jadinya seperti ini. Kita berpikir. Tapi kalau kita berpikir positif, namanya kan hidup. Jika tidak sinkron itu pasti ada. Kalau kita makan ya ngecap juga sih. Padahal kan nggak boleh. Tapi namanya tanpa kita disadari itu ya ngecap tetap ngecap juga. Suara itu tetap ada. Jadi kalau ingin menyelesaikan dua-dua, akhirnya baru tahu jalan keluarnya. Kalau cuma sitok, semua maling masing-masing mau menang sendiri. Cari pembela diri, bener nggak bu? Jadi untuk sementara ini ibu sudah lapar kan? Jadi ya iya bu, cuma sampai ini nggak perasaan. Aku sih geter-geter, cuma aku makanya aku selo-selo aja ini biar nggak ketok geterin. Ya iyalah, dan bu sarapan bu. Udah bu, mau sarapan bu. Untuk ibu perbanyak minum air hangat aja bu ya. Teh manis nggak usah kurang dulu. Boleh, tapi kurang kalau bisa perbanyak minum air hangat. Paksa minum air hangat. Ya, oke silakan. Untuk Pak Kardi boleh sarapan. Untuk Udin boleh sarapan, untuk yang lain boleh sarapan juga. Oke? Apa-apa nih. Cocok? Oke. Untuk sementara saya akhiri dulu. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa tutup?